Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, berjumpa kembali bersama Boxem, channel yang siap menyajikan informasi seputar dunia MotoGP serta sinematik story pembalap. Dalam video kali ini, saya ingin mencoba menganalisa apa yang terjadi dalam sprint MotoGP Austria 2023 kemarin, serta bagaimana jalannya balapan race MotoGP Austria 2023 kemarin. Namun sebelum saya lanjut video ini, jangan lupa subscribe dulu ya kawan, biar tidak ketinggalan informasi yang saya bagikan. Terima kasih. Sprint MotoGP Red Bull Ring Austria 2023 telah selesai digelar pada Sabtu malam kemarin. Balapan singkat di sirkuit dengan karakter stop and go tersebut berjalan begitu dramatis dan ketat. Pada lap pembuka, tepatnya di tikungan pertama, terjadi insiden yang sedikit mencekam ketika para pembalap berkerumun saat masuk di tikungan 1, di mana tikungan tersebut merupakan tikungan patah yang sangat krusial dalam lap pembuka karena jarak setiap pembalap sangat berdekatan. Selepas start, Pecco mampu memanfaatkan pole position dengan baik dan mampu melewati tikungan 1 dengan sangat baik bersama 4 pembalap yang ada di belakangnya. Namun tidak bagi para pembalap yang berada di luar 5 besar. Ada 7 pembalap yang terjebak insiden dalam kerumunan di tikungan 1. Insiden berawal ketika Jorge Martin, yang saat itu posisinya berada di belakang Quartararo, berusaha mengovertake Quartararo dan masuk di tikungan 1 dengan lebih cepat. Sayangnya posisi Martin dan Quartararo sejajar ketika tepat berada pada patahan tikungan, sehingga membuat Quartararo tersenggol Desmos edisi milik Martin. Kemudian motor Quartararo bersenggolan dengan Maverick Viñales yang tepat berada di sisi kiri Quartararo. Viñales pun ikut terbuang ke sisi kiri bersama Zarco, Oliveira, dan Bastianini, termasuk juga Bezzecchi yang tidak mampu melanjutkan balapan karena harus jatuh ketika RSGP milik Viñales membuangnya ke sisi kiri dan harus diapit oleh Johan Zarco yang juga mengalami kerugian dalam insiden tersebut. Sedangkan Jorge Martin yang terindikasi sebagai aktor dalam insiden tersebut tetap melaju walaupun posisinya sedikit melebar ketika keluar dari tikungan 1. Kemudian drama kedua oleh pembalap dengan julukan Martinator tersebut berlanjut ketika sprint masih menyisakan 8 lap lagi. Insiden kembali terulang ketika setelah beberapa kali Martin mencoba menyalip Marini untuk mengamankan posisi ketiga, namun terlihat kesulitan karena Marini nampak sedikit lebih kuat dan cepat dalam memasuki tikungan. Naasnya, percobaan Martin berikutnya nampak sedikit memaksa ketika mengovertake Marini di chicane dan membuat Marini tersenggol motor Martin ketika Marini berusaha untuk tetap berada dalam racing lane-nya. Dalam insiden kedua ini, memang nampak seperti insiden balap dan bukan kesalahan atau kelalaian pembalap. Tapi jika diamati lebih jelas tayangan ulangnya, Martin terindikasi sedikit membuang Marini untuk keluar dari racing lane-nya. Apakah benar Jorge Martin sebagai penyebab dalam 2 insiden yang terjadi di sprint MotoGP Austria 2023? Berikut analisa pribadi versi saya ya kawan. Tetap stay, amati video ini sampai habis ya, biar jelas dan tidak ada dusta di antara kita. Dalam insiden pertama, tayangan ulang oleh sorotan helikopter dari atas menunjukkan dengan jelas bahwa Martin melakukan pengereman lebih telat dibandingkan pembalap lain dan berusaha masuk tikungan dari sisi dalam, padahal celahnya sangat sempit karena Quartararo sudah siap mengubah arah ke kanan di tikungan patah tersebut. Alhasil, mereka pun harus bersenggolan bersama 5 pembalap lain dalam kerumunan insiden tersebut. Nampak Martin sedikit melambat merubah arah motor dan sedikit nyelonong serta melebar, walaupun pada akhirnya dia mampu kembali tancap gas dan melanjutkan balapan. Dalam kasus ini, Jorge Martin seharusnya bisa sedikit bersabar dalam libas tikungan patah tersebut, karena di depannya sudah ada beberapa pembalap yang siap mengubah arah, termasuk Quartararo yang saat itu tepat berada di depannya.
Namun pada akhirnya, insiden tersebut tidak mampu terhindar karena ambisi Martin untuk berada di barisan depan sedikit berlebihan. Selanjutnya dalam insiden kedua yang kali ini melibatkan Jorge Martin dan Luca Marini ketika mereka berebut posisi ketiga, tepatnya ketika balapan masih menyisahkan 8 lap lagi. Dalam insiden kedua, Jorge Martin nampak melakukan late break yang lebih kuat untuk mengovertake Luca Marini di Chicane. Namun yang terjadi, motor Martin malah terlihat nyelonong memotong jalur Marini untuk mengubah arah, dan terlihat jelas bahwa Martin sedikit terlambat dalam mengubah arah pasca menyalip Marini. Naasnya, Luca Marini yang berusaha mengubah arah motornya untuk melewati Chicane harus tersenggol motor Martin yang nampak memotong jalur Marini. Kasus Martin versus Marini ini hampir sama dengan yang dialami Rossi dan Marquez di Assen pada 2015 silam, ketika mereka bersenggolan dan membuat Rossi terbuang, dan mau tidak mau, Rossi harus memotong jalur Chicane karena sudah tidak ada ruang. Posisi Rossi dan Marini terlihat sama ketika disalip dengan teknik block pass, yaitu sedikit berada di depan, walaupun sekilas nampak sejajar. Sayangnya semuanya sudah terjadi, dan Marini pun harus kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan podium di sprint MotoGP Austria kali ini, karena mengalami senggolan dengan Martin dan harus menyudahi balapan lebih awal. Bahkan sempat terekam oleh kamera ketika sang bos Muni VR46 Racing Team, yaitu Valentino Rossi, yang kala itu menyempatkan untuk hadir menyaksikan para anak didiknya di akademi beraksi di Austria. Kakak tiri Luca Marini tersebut terlihat kecewa dengan apa yang dialami Bezzecchi di lap pembuka, serta yang dialami adiknya, yaitu Luca Marini, yang harus mengalami crash akibat bersenggolan dengan Jorge Martin. The Doctor juga sempat mengkritik Stewart yang dinilainya lambat dalam mengambil keputusan untuk memberikan penalti terhadap Jorge Martin. Padahal dalam tayangan helikopter sudah sangat jelas apa yang dilakukan Martin di tikungan 1 pada lap pembuka. Pertama, saya tidak mengerti kenapa situasi seperti ini harus didiskusikan di akhir balapan. Seharusnya tidak perlu menunggu balapan selesai untuk mengambil keputusan. Dan itu kemudian episode lain dengan Luca terjadi. Menurutku, dalam hal-hal kecil mereka cepat menentukan. Seperti penalti untuk Quartararo karena kontak dengan Savadori, dengan Fabio melewati garis finish di urutan ke-13. Sementara kejadian penting, insiden tikungan 1, mereka menunggu, seolah-olah harus berkonsultasi dengan orang lain, ungkap Valentino Rossi menyampaikan kekecewaannya terhadap Stewart. Dan pada akhirnya, Stewart memutuskan untuk memberikan hukuman kepada Jorge Martin, yaitu long lap penalti, yang kemarin sudah ditebusnya saat menjalani race MotoGP Austria di hari Minggu. Serta kekecewaan Valentino Rossi di hari Sabtu pun telah menjadi pemandangan yang indah baginya, ketika hasil race MotoGP Austria di hari Minggu mampu membawa Pecco Bagnaia berdiri di podium 1, dan Marco Bezzecchi dari Muni VR46 berhasil meraih podium 3, serta sang adik, yaitu Luca Marini, berhasil mengatur tingkat keausan ban dengan baik dan mengasapi Alex Marquez, yang tak lain adalah adik dari Marc Marquez, setelah mereka bertarung ketat selama 2 lap. Dan Marini pun mampu finish di urutan ke-4 setelah mengawali balapan di urutan ke-6. Ditambah, anak didik Valentino Rossi yang berada di Moto2, yaitu Celestino Vietti, mampu kembali on fire dan merebut kemenangan pertamanya musim ini. Setelah tampil Etienne dengan memburu Pedro Acosta dengan gap hampir 1,5 detik, namun berhasil mendekat dan mengovertake Acosta, kemudian menjauh dan mampu finish pertama di race Moto2 Austria 2023. Jangan lupa dukung selalu channel ini kawan, dengan cara like, subscribe, share, dan komen. Serta tidak bosan selalu saya ingatkan bahwa keindahan dunia mampu tercipta dari sebuah kepedulian dengan alam dan sesama. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and thank you for watching my video. Ciao.